balik lagi ke sesi kedua. Dengan kedua kita ada Mas Miftah Husyafruhaq. Assalamualaikum Mas Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipanggil Mas boleh? Ya. Pak dosen boleh? Karena sekarang sudah jadi boleh, dosen di tempat saya. Kok nggak boleh? Kan bukan di luar kelas kita ini. Baiklah, siaplah. Isi bacain sedikit lah nih biodatanya dari Mas Miftah tuh, lihat tuh. Udah ada awal tuh gambar keluarga tadi. Jadi Mas Miftah ini kelahiran dari Tasikmalaya 8 September 91. Sekarang ya pekerjaannya jadi dosen di Fakultas Miswa yang sebelumnya, dosen ilmu hijauan makanan ternak dan paswa. IMT intinya di Fakultas Peternakan UGM. Universitas Gadjah Mada. Jadi, tadi Nisa belum kenal ya. Nisa tuh sebenarnya udah alumni juga ya nggak Mas? Ya kan? Nanti mau ngikutin Mas kan, tapi nggak PMDSU Mas, kayaknya nggak sanggup gitu loh. Saingannya berat, aku di situ mah emang bener unggulan KB ya. Di sana, Nisa alhamdulillah udah lulus dan alhamdulillah udah bekerja di salah satu BUMN juga. Dan nanti insya Allah doain ya Mas, bisa ngikutin Mas. Saling mendoakan dan kawan-kawan. Siap. Dan ini kawan-kawan karena ini udah skalanya dosen, jadi udah menyiapkan PPT-nya. Nggak tahu tiba-tiba, wah udah bukan PPT-nya loh. Yang lain padahal Nisa nggak minta tolong gitu. Tapi good lah, jadi teman-teman langsung dengerin aja dari Pak Miftah ini apa aja yang dipresentasikan. Nanti tetap buat Q&A-nya buat teman-teman di chat. Nanti akan dibacakan di akhir presentasinya. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Miftah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya teman-teman? Aku sih jelas. Jelas Pak. Jelas ya? Oke, makasih konfirmasinya. Oke, sebelumnya salam hangat buat teman-teman semua yang hadir saat ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga teman-teman tetap bisa berbuat sebuah karya meskipun dalam kondisi di rumah aja. Tak berpanjang lebar karena waktunya hanya 30 menit, maka izinkan saya menyampaikan satu materi yang diminta oleh salah satu tim. Nah, pada kegiatan saat ini. Judul slide saya adalah Dokter Muda untuk Indonesia. Kenapa mungkin teman-teman bertanya, memang ada beasiswa ini? Nah, silakan dilanjut. Nah, ketika bertanya, mungkin saya awali dulu sebelum ke beasiswanya sendiri. Saya ingin bercerita bahwa saya berada dari golongan orang-orang yang pas-pasan. Alias, kuliah itu adalah sebuah keberuntungan. Kuliah itu adalah sebuah keajaiban. Karena memang keluarga saya kondisinya, pas saya mau S1 pun itu, ya kalaupun tidak kuliah tidak masalah. Bisa bekerja gitu. Tapi yang jadi menarik adalah ketika saya mendengar satu nasihat. Nasihatnya teman-teman mungkin kenal, namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau kita singkat dengan Buya Hamka. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Nah, mungkin nasihat ini yang seketika waktu itu saya 3 SMA, mau lanjut kuliah, tidak punya apa-apa. Tiba-tiba, sebentar ya, ada anak. Buku yang mana sayang? Buku hitam-hitam. Buku apa sayang? Apa? Oh, yang kecil. Bukunya di sini sayang. Sebentar. Selamat membaca ya. Begini kalau pembicaranya, narasumbernya ada anaknya gini ya, udah berkeluarga. Selamat membaca. Oke. Ya, silakan. Nah, mohon maaf anak saya. Nah, jadi pada momentum di mana bahwa kuliah itu adalah hal yang luar biasa. Maka ada guru saya, Mif, kamu mau kuliah mau kerja? Kalau kuliahnya ada dana, kamu manfaatkan. Saya waktu itu dapat dana 300.000 kurang lebih untuk daftar S1 ke UGM. Dan guru inilah yang mungkin salah satu jalan saya mengubah kehidupan saya saat. Lanjut. Nah,
Bisa lanjut slide-nya? Nah, saya akan cerita tentang PMDSU itu sendiri. Nah, apa sih PMDSU itu? Nah, PMDSU itu adalah program beasiswa pendidikan magister menuju doktoral untuk sarjana unggul. Nah, ini sejak tahun 2013. Jadi angkatan pertama itu ada sekitar kurang dari 10 orang dengan saya waktu itu. Kemudian saya batch kedua, angkatan kedua. Pada angkatan saya kurang lebih ada sekitar 300 orang yang menerima beasiswa ini se-Indonesia. Nah, kenapa munculnya beasiswa ini gitu? Nah, teman-teman, kalau teman-teman bicara terkait akademik, kemudian berbicara pendidikan tingkat lanjut, maka kita akan berbicara terkait bagaimana suatu negeri maju dengan para ilmuannya. Bagaimana suatu negeri maju dengan membangun peradabannya. Maka peradaban itu tidak dibangun oleh orang-orang yang tidak berilmu. Peradaban itu dibangun oleh orang-orang yang berilmu. Maka berawal dari situ muncullah sebuah program. Yang menginisiasi program ini pun berasal dari Fakultas Peternakan. Nah, salah satunya adalah Bapak Budi Prasetyo. Nah, kenapa adanya program ini? Harapannya lahirlah dokter-dokter muda yang mampu mengguncang dunia, minimalnya Indonesia. Kalau dulu kan bilang Soekarno pernah bilang, berikan aku 10 muda, maka akan guncang. Nah, maka hal yang sama saat ini, pemuda seperti apa yang harus ada saat ini? Lanjut. Nah, latar belakangnya biar teman-teman ingin tahu dari mana sih sebenarnya PMDSU itu. Nah, ini teman-teman kurang lebihnya. PMDSU berasal dari APBN. Nah, kita tidak boleh double funding. Kemudian, kalau untuk besaran komponen pembiayaan itu, teman-teman kenal UMR Jogja ya, sekitar 4-5 kalinya UMR Jogja. Kurang lebihnya. Iya benar, 4-5 kali UMR Jogja untuk uang sakunya. Kemudian, jadi teman-teman sejahtera kalau menerima beasiswa ini. Tapi ingat, di balik tunjangan yang tinggi ada beban yang luar biasa. Oke, ini teman-teman full funded, benar-benar mulai dari penelitian, uang saku, kemudian pertukaran ke luar negeri, overall semuanya ditanggung. Oke, lanjut. Nah, ini universitas yang tergabung dalam program beasiswa PMDSU ini. Selanjutnya. Nah, ini yang akan teman-teman dapat selama program PMDSU. Jadi, teman-teman otomatis akan dapat biaya penelitian 60 juta selama 3 tahun. Mulai dari tahun kedua, kalau teman-teman lanjut ke program S3. Nah, kemudian ada program PKPI pertukaran minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Kemudian teman-teman juga akan ikutin peningkatan jaring kerjasama. Nah, ini nih, PKP. Kemudian teman-teman akan dibayarkan biaya pendidikan, SPP, dan biaya hidup. Nah, lanjut dulu. Saya akan yang bagus-bagusnya dulu lah. Nah, ini syaratnya teman-teman secara umum. Tadi mungkin pembicara pertama, Mbak Anissa juga telah menyampaikan seperti apa. Hampir sama ya. Beasiswanya 4 tahun. Jadi kalau saya termasuk contoh yang tidak baik, karena saya lulus lebih dari 4 tahun. Nah, kemudian kalau istri saya alhamdulillah pas 4 tahun. Selanjutnya. Nah, ini timeline PMDSU untuk tahun kemarin. Oke, nah sampai sini saya akan menjelaskan detail terkait PMDSU teman-teman. Nah, PMDSU ini adalah beasiswa yang menarik, yang eye-catching. Banyak teman-teman saya yang dulu kerja kemudian resign untuk menerima PMDSU ini. Tapi ingat teman-teman, semakin ke sini, persyaratannya semakin ketat. Angkatan saya waktu itu tidak terikat dengan usia. Tapi saat ini, PMDSU ini sangat-sangat ketat karena akan menghasilkan dokter muda, maka yang wajib mendaftar itu, yang lulus kriteria usia itu adalah yang usianya minimal maksimal 24 tahun atau di bawah itu. Lebih daripada itu otomatis tidak lolos. Kecuali teman-teman yang usianya memang di atas 24 tetapi itu sedang program profesi. Contoh kalau teman-teman dokter, kemudian farmasi, itu diperkenankan. Karena ada
ada program profesi lanjutan setelah lulus. Tapi di luar itu tidak. Dan dalam program ini, teman-teman perlu ketahui, nanti teman-teman akan mengenal namanya kuliah S2, kemudian kuliah S3. Nah, PMDSU ini, kalau teman-teman ingin mendaftar, saya sarankan pertama, siapkan mental teman-teman. Karena pressure-nya kuat sekali. Tekanannya kuat. Teman-teman akan diajak berpikir bagaimana merubah mindset dari S1 ke jenjang S3. Yang tadinya hanya ibaratnya biasa, tiba-tiba jadi padat merayap dengan segala beban kerjaannya. Nah, kemudian yang kedua, perlu teman-teman catat, karena tadi ada peralihan jenjang dari S2 ke S3 di beasiswa ini, teman-teman bisa terminasi di tengah jalan. Terminasinya kenapa? Nah, teman-teman, kita akan mengalami pendidikan selama 4 tahun kalau teman-teman lulus PMDSU. Selama 4 tahun ini, teman-teman akan menikmati pendidikan S2 dan pendidikan S3. Nah, dari dua pendidikan ini, teman-teman, S2 akan dijalankan kurang lebih selama 1 tahun dan S3 selama 3 tahun. Nah, dalam peralihannya, teman-teman harus syarat utamanya, teman-teman harus cum laude untuk lanjut ke program S3. Cum laude-nya berapa? 3,75 minimalnya. Untuk syarat lanjut ke program S3. Kalau teman-teman tidak lolos, maka teman-teman akan terminasi di S2 dan teman-teman akan biayai hanya sampai 4 semester untuk pendidikan S2. Nah, kemudian untuk lulus dari program ini pun tidak biasa. Harus publikasi minimal 2 jurnal dan terindeks Scopus. Jadi, dan di lain itu semua, teman-teman harus ikut konferensi internasional, harus ikut konferensi nasional, segala macam. Nah, karena program PMDSU ini benar-benar, tadi saya bilang terkait ranah ilmiah, teman-teman didorong untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Minimalnya 2. Saya baru 2, alhamdulillah. Teman saya itu ada yang 12, ada yang 14, ada yang 18. Banyak. Nah, awalnya saya pikir gampang aja, ternyata ketika di jalan, perjalanan perubahan mindset dari S1, S2, S3 itu luar biasa, teman-teman. Dan ini yang jadi menarik sekali untuk diikuti. Kenapa? Karena bagi saya pribadi yang dulu S1, kemudian S2, kemudian S3, itu ada perubahan paradigma bagaimana kita cara pandang terhadap satu permasalahan, khususnya yang lebih kompleks lagi. Lanjut. Nah, mengapa PMDSU? Nah, kalau teman-teman, jadi saya ringkas dulu teman-teman. Yang pertama, teman-teman kuliah untuk apa? Apakah untuk mencari kerja yang bukan dosen? Ataukah mencari kerja untuk dosen? Kalau teman-teman fokus untuk ke bidang hanya sebatas meningkatkan skill dan kemampuan untuk bekerja di bidang non-akademik, non-researcher, jadi bukan di bidang akademisi, maka saya tidak sarankan untuk ikut PMDSU. Tapi kalau teman-teman mau fokus untuk jadi dosen, maka saya sangat sarankan, karena teman-teman akan mendapatkan gelar doktor di waktu muda. Mengapa saya waktu itu milih PMDSU gitu? Nah, sebetulnya ketika lulus, saya lulus tahun 2015 dan saya masuk tahun 2010 ke Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Waktu itu ketika lulus, nah saya sudah bekerja di 3 perusahaan. Yang pertama di PT Indofood Sukses Makmur, kemudian TBK, kemudian Mandiri, Bank Mandiri, kemudian satunya lagi di Dompet Duafa. Jadi saya udah kerja sejak tahun 2013, kuliah nyambi kerja. Nah sebenarnya sebelum lulus pun saya udah kerja, karena udah kerja ada tawaran dari Indofood, apakah kamu mau lanjut atau kuliah. Nah saya waktu itu lulus di bulan, harusnya wisuda di bulan November, tapi karena dapat acara nasional hingga akhirnya cancel wisuda bulan Februari. Nah dalam masa ini, apa yang menentukan saya PMDSU? Sebenarnya waktu itu saya ngeranks dulu, mana beasiswa yang sekiranya pertama, ada syaratnya saya. Pertama, waktu itu saya ingin menikah. Kira-kira beasiswa mana yang tidak mengikat saya? Yang kedua, beasiswa mana yang sekiranya saya dapat penuhi dengan persyaratan yang saya punya. Nah, dan yang ketiga, beasiswa mana yang kira-kiranya saya
mampu untuk menembusnya. Ini 3 yang saya pertimbangkan. Jadi waktu itu saya ketika sambil kerja, saya sambil nyusun. Beasiswa mana kira-kira yang saya akan ikuti. Nah, maka ada 3 beasiswa yang pertama. Yang pertama PMDSU, yang kedua Chinese Government Scholarship, yang ketiga LPDP. Nah, yang pertama PMDSU jadi pertama karena memang waktu itu yang memberikan saya kesempatan adalah dari fakultas sendiri yang menghubungin, Mas Nif masih di Jogja? Iya Bu, saya kerja gini. Ada beasiswa ini, mau mencoba? Silakan. Alhamdulillah dicoba. Itu kenapa alasan pertama menjadikan PMDSU pertama di luar alasan yang ketiga tadi. Kemudian kedua, kenapa Chinese Government Scholarship? Gitu. Di luar sekarang sedang pandemi atau corona ya waktu itu, Chinese Government Scholarship itu tidak harus menyertakan TOEFL. Nah, waktu itu saya memang terkendala untuk biaya TOEFL. Nah, kenapa? Kan udah kerja Mas. Nah, kisah panjang gitu kan, karena saya punya adik 4. Ya, jadi seluruh penghasilan segala macam saya bantu untuk menyekolahkan adik-adik saya. Nah, waktu itu nyari beasiswa yang sekiranya mampu, kira-kira budgetingnya kecil untuk mengurus hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, tadi saya bilang LPDP. Iya sayang. Nah, LPDP, ini karena tadi ada syarat TOEFL segala macam, maka saya pilih yang ketiga. Itu jadi nomor ketiga. Lanjut. Nah, PMDS UKU. Nah, ini cerita sebenarnya kalau teman-teman ikut beasiswa PMDSU, apalagi teman-teman kuliahnya nanti rezekinya di UGM, amin. Jadi awal mula teman-teman komunitas PMDSU itu, alhamdulillah saya mengawali karena saya batch kedua ya, yang membuat komunitas PMDSU UGM. Jadi kalau teman-teman masuk ke PMDSU, insya Allah ketemu saya kalau di Jogja, khususnya di UGM. Nah, dari PMDSU ini saya mendapat banyak hal yang luar biasa. Dan dari PMDSU pula saya mengenal orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Nah, teman-teman ketika bergabung pada salah satu beasiswa tadi dibilang oleh Mbak Anissa gitu, teman-teman akan bergabung dengan komunitas. Maka seperti hukum biologi, di mana ketika gen ketemu lingkungan itu akan lebih berperan, lebih banyak memberikan kontribusi. Dan sama, kalau teman-teman salah pilih lingkungan, maka salahlah yang akan terjadi. Nah, alhamdulillah ketika saya pribadi ya masuk ke PMDSU ini, ternyata lingkungannya bagus dan mendukung. Akhirnya di PMDSU ini, pertama saya nemuin jodoh. Kedua, saya bertemu dengan rezeki saya. Belum lulus saya udah kerja. Jadi banyak hal yang luar biasa. Lanjutnya, ada nggak ya? Nah, dan ini mungkin slide terakhir saya. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Saya paling suka dengan buku-bukunya Buya Hamka, karena banyak filosofi hidupnya. Dan yang terakhir ini, kenapa saya angkat ini di slide terakhir saya? Kalau teman-teman kuliahnya sekedar kuliah, kalau teman-teman mencari beasiswa hanya sekedar beasiswa, hanya untuk memenuhi keinginan pribadi, itulah yang akan teman-teman dapatkan. Jadi, kisah perjuangan saya waktu itu, pernahkah di antara teman-teman gitu, ketika lulus hanya berpikiran, oh saya langsung S2 aja, saya bekerja. Gitu. Saya tidak. Ketika saya lulus ujian skripsi, saya telepon orang tua saya tanya, Bu, Pak, pengen apa dari Miftah? Bu, Pak, pengen apa dari Miftah? Jawabannya sederhana. Bisa nggak kamu ngabdi dulu? Ngabdi di ilmu kamu dulu. Gak harus kerja? Enggak. Gak digaji pun gak apa-apa. Saya lakukan. Makanya saya kerja di Dompet Duafa sebagai relawan. Kurang lebih 1,5 tahun saya di sana. Dan ketika saya memenuhi itu, saya bilang ke orang tua saya, Pak, Bu, selanjutnya harus apa? Kamu mau apa? Saya pengen kuliah. Disinilah titik tekannya teman-teman. Lihat,
Bagaimana ketika orang tua itu ridho, ketika orang tua itu sudah ikhlas dengan apa pilihan kita, orang tua saya bilang, apapun yang kamu pilih pasti akan dimudahkan. Alhasil, saat MDS ini bukaan, yang buat teman-teman catat, waktu itu saya masih ingat betul bukaannya bulan Mei tahun 2015. Dan saat itu, teman-teman perlu tahu juga, tes PAPS, kemudian tes TOEFL, itu hanya ada satu kali lagi sebelum beasiswa ini ditutup. Dan pengumuman dari TOEFL dan TPA ini adalah pas di hari H pas penutupan. Andai kata PAPS-nya terlambat, TOEFL-nya terlambat, maka bubarlah semua. Tapi apa yang terjadi? Semuanya begitu lancar. Dan yang paling penting, bedanya PMDS dengan yang lain, teman-teman. Kalau yang lain mungkin tadi dari beasiswa LPDP, Kemendikbud, dan lain-lainnya, yang ditentukan oleh siapa? Oleh kementerian. PMDS itu tidak. Yang menentukan adalah promotor. Jadi ketika teman-teman dinyatakan lolos oleh promotor teman-teman, oleh dosen teman-teman, maka teman-teman akan menerima beasiswa ini. Kenapa promotor? Karena beasiswa ini saya bilang di awal, kita akan hidup selama 4 tahun bersama beliau promotor. Kalau bahasa kerennya Prof. Budi Prasetyo itu apa bilang? Prof. Budi Prasetyo itu bilang gini, kita akan nyantri di lab selama 4 tahun. Teman-teman perlu bayangkan bahwa sejatinya S2 itu ditempuh selama 2 tahun, S3 itu paling cepat 4 tahun. Itu paling cepat. Ambillah kita paling lambat 5 tahun, berarti 7 tahun. Yang ringkas jadi 4 tahun. Maka wajar ketika bilang pesantren di lab gitu. Teman-teman akan nyantri di lab, tiap hari ke lab, ngerjain tugas paper, segala macam, selama 4 tahun. Maka, kalau teman-teman tidak memiliki chemistry dengan promotor, kalau teman-teman tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan promotor, ini susah. Nah, maka kenapa saya tadi awali dengan kisah ke orang tua saya gitu. Karena kalau teman-teman tidak mencari ridho, tidak mencari keikhlasan, tidak mencari doa dari orang tua, nah, putih-putih, nah, nanti ya, nah tidak mencari apa yang diinginkan orang tua itu akan susah selanjutnya. Karena komunikasi terdekat kita adalah dengan orang tua, baru selanjutnya dengan orang-orang lain. Kalau kita dengan orang tua aja susah terbuka, apalagi dengan promotor kita nantinya. Maka kalau teman-teman pilih beasiswa, pilihlah yang banyak manfaatnya untuk diri dan lingkungan. Ketika teman-teman pilih beasiswa, pilihlah yang bisa berdampak lebih untuk masa depan teman-teman. Setidaknya dapat merubah lingkungan terkecil teman-teman. Mungkin itu dulu aja, langsung ke tanya jawab ya. Oke. Baik, sangat-sangat tersusun sekali ya apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Ngomong, tadi Nisa ngambil beberapa poin-poin di sini. Tadi PMDes itu sangat rekomendasi untuk yang mau jadi dokter muda karena juga nggak mengikat bagi untuk teman-teman yang emang mau nikah muda juga. Terus ya ini yang lebih mudah gitu. Kemudian dari PMDS itu tadi bisa kenal orang luar biasa, terus hal-hal luar biasa, dan emang di PMDS itu kan benar-benar niatannya untuk pengen jadi researcher ataupun dosen dokter muda gitu. Terus berarti itu 2015 ya tadi Mas bilang bulan Juni, dan TOEFL tuh masih jarang banget ada, cuma sekali, dan itu dari promotor. Berarti selain itu juga pasti doa dari orang tua juga pasti ngena banget gitu. Maka ada nggak sih kayak gitu, kayak misalnya kan biar dipermudah kita kayak sungkem dulu biar dipermudah segala macamnya, itu tahajudnya pasti itu ada nggak? Halo? Halo? Suaranya putus-putus kok ke saya ya? Oh gitu. Nah, udah bagus sekarang. Iya, ya udah tuh. Oh, ya udah. Tadi Nisa kan nangkepnya memang kayak untuk researcher gitu, untuk jadi dokter muda, terus emang nggak terlalu mengikat, tapi memang benar-benar serius kan.
Dan itu Mas kan udah dari tahun 2015, Juli 2015, dan TOEFL-nya itu masih jarang ada. Maksudnya tadilah gitu, gimana sih dapat dipermudahkan, pasti nggak cuma dari promotornya. Di belakang itu ada nggak sih kayak dukungan yang bisa dibilang spirit gitu dari orang tua, mungkin sungkem dulu atau apa gitu Mas? Oke, jadi gini. Jadi sebenarnya kan TOEFL itu banyak. Tapi kan kalau TOEFL yang teman-teman ambil ITP itu kan waktunya ada khusus. Tidak ada tiap hari. Oke. Dan waktu opennya beasiswa dengan waktu penutupan itu hanya ada 1 kali TOEFL. Karena kuota lainnya sudah penuh dan hanya ada 1 kali PAPS. Artinya, kalau teman-teman tidak lolos saat PAPS, saat TOEFL, ya lewat beasiswa ini. Nah, yang jadi support saya adalah adik-adik saya. Saya punya 4 adik. 4 ya adik saya 5 bersaudara. Nah, jadi support sederhana gitu. Pernah nggak teman-teman membayangkan bahwa nasihat paling luar biasa itu pada keluarga adalah dengan keteladanan. Nah, maka hal sederhana adalah bagaimana ketika kakaknya bisa kuliah tanpa biaya, mencapai pendidikan tertinggi tanpa biaya, maka apa yang terjadi? Alhasil adik-adiknya pun ikut untuk sama-sama berjuang. Nah, inilah cara bagaimana kita mendidik keluarga, teman-teman. Paling sederhana. Memberikan keteladanan, memberikan contoh. Itu. Jadi motivasinya di situ waktu itu. Dan mungkin tambahan juga, kalau teman-teman ingin apply beasiswa PMDSU, memang beasiswa ini agak bisa dibilang tidak tentu. Normalnya memang dia 2 tahun sekali baru dibuka. Nah, tapi ternyata tahun kemarin dibuka setahun sekali. Tahun ini belum ada lagi beasiswa infonya. Jadi memang ini tergantung kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi teman-teman pantengin aja pmdsu.com. Ada, silakan infonya banyak di sana juga. Kalau teman-teman tinggal klik di Google PMDSU akan muncul beberapa informasi terkait kegiatan PMDSU. Ada yang bertanya? Saya jawab langsung ya. Okay. Ada, Mas mau baca langsung, silahkan. Baca aja lah. Udah diajarin baca kok. Waduh. Izin bertanya, untuk PMDSU syarat IPK untuk daftar S2 berapa ya Pak Mikta, di samping syarat lain? Dan di situ kita diberi jangka waktu 4 tahun untuk S2, S3. Kalau di tengah jalan misalkan kita tidak mampu memenuhi IPK dan waktu kuliah, kebijakannya bagaimana? Oke, karena saya bukan pengambil kebijakan, jadi nanti tanya ke kampus masing-masing. Nah, ini bicara terkait pengalaman. Saya sarankan teman-teman karena bersifat unggul, itu biasanya IPK-nya dicari minimal 3,25. Meskipun ini nanti setiap kampus akan berbeda-beda kebijakannya. Karena kebijakan ini bersifat otonomi daerah alias otonomi kampus. Kalau dari Dikti itu menetapkan 3. Kemudian nanti dari kampus UGM itu menetapkan 3,5. Kemudian di kampus lain itu untuk naik ke jenjang S2 itu kampus lain hanya menetapkan 3,25. UGM menetapkan 3,75. Alias ada kebijakan masing-masing kampus yang berdampak pada program ini. Nah, kalau saya sarankan untuk mendaftar itu, teman-teman minimal punya 3,25. Is okay. Gak masalah. Tapi paling utama, saya bilang tadi, ada komunikasi dengan promotor. Ini paling utama. Teman-teman kenal promotornya dengan baik, pernah collab bareng, kolaborasi bareng, pernah jadi pendamping atau apapun itu, yang penting pernah. Ataupun kalau belum pernah ketemu dengan dosennya, ataupun beda universitas, nah teman-teman cari dari tempat universitas teman-teman sekarang, ada nggak link yang berhubungan dengan promotor yang bersangkutan. Ini terjadi pada kasus istri saya. Istri saya alumni dari IPB angkatan 47. Nah, istri saya ini kuliahnya di IPB, tapi dapat PFDSU-nya di UGM, kimia. Bagaimana caranya? Nah, istri saya dapat rekomendasi dari salah satu dosen, pembimbingnya di IPB, dan ternyata dosen ini adalah sahabatnya dari promotor yang ada di Jogja. Ini juga bisa digunakan sebagai alternatif. Nah, dan kemudian pertanyaan berikutnya, kita diberi jangka waktu 4 tahun untuk menempuh S2. Kalau tengah jalan misalkan tidak mampu memenuhi IPK atau waktu kuliah, kebijakannya bagaimana? Ada sanksi, pengembalian dana, dan segala macamnya. Tapi,
perlu dicatat teman-teman. Di sini ada namanya ruang-ruang diskusi yang perlu teman-teman sampaikan. Jangan sampai teman-teman nggak bisa, nggak mampu, tapi tidak menyampaikan. Jadi pada masa-masa teman-teman tidak mampu, pada posisi apa tidak mampunya? Nanti kenapa di UGM adanya komunitas PMDSU ini salah satunya adalah apa? Mewadahi bagi teman-teman yang punya kendala. Banyaknya kendala saat ini adalah apa? Rendahnya komunikasi antara mahasiswa dengan promotor. Jadi ada yang bilang bahwa komunikasinya hanya sebatas bimbingan. Padahal lebih daripada itu. Teman-teman harus bisa lebih daripada itu. Nah, kemudian, yang perlu teman-teman catat juga gitu. Kalau teman-teman lebih dari 4 tahun, kuliahnya contohnya saya pribadi, itu teman-teman akan kena SP. SP 1, 2, dan 3. Peringatan 1, 2, dan 3. Nah, kalau teman-teman tidak lulus sudah SP 3, teman-teman akan dinyatakan lulus S2, meskipun kuliahnya 4 tahun. Gelar doktornya tidak bisa, jadi menyelesaikan tesis. Nah, nanti kuliah tambahannya, biayanya ditanggung oleh mandiri kita gitu. Jadi tidak ada lagi tanggungan dari dikti, dari yang lainnya itu tidak ada, dari universitas pun tidak ada, hanya dari kita pribadi, gitu ya. Tapi utamanya, nah kemudian apa nih? Apakah nilai IPK juga berbeda setiap fakultas? Jika promotor itu ibaratnya sebagai dosen membimbing selama kita S2, S3 untuk di kampus tersebut ya Pak. Nah, jadi kalau sebenarnya bukan fakultas, tapi universitas lebih tepatnya di sini. Jadi kebijakan tiap universitas itu mempengaruhi bagaimana kebijakan fakultas. Saya contohkan bagaimana kebijakan kampus di ITB dan UGM. ITB itu akan memberikan gelar S2 untuk PMDSU-nya. Di UGM itu tidak diberikan gelar S2, jadi hanya langsung gelar doktor. Dan sebetulnya yang betul itu ini, yang gelar doktor langsung, karena memang dalam aturannya tidak menyertakan gelar S2. Nah, kemudian kalau bilang bentar, kelewat. Nah, nanti IPK ini teman-teman memang PMDS ini harus tetap teman-teman mantau perkembangan, karena nanti ada perubahan aturan-aturan yang memang mendasar pada PMDS ini, termasuk IPK, perubahan peralihan jenjang. Ini banyak yang memang masih perlu di-upgrade lah, diperbaiki, karena memang PMDS ini beasiswa yang masih muda di antara beasiswa lain dengan output yang tinggi yang masih jadi PR. Oke. Kemudian jadi ya betul, promotor itu dosen membimbing kita selama S2 dan S3. Dan dosen promotor tersebut berada dalam kampus yang sama dengan kampus yang kita ambil. Betul. Jadi promotor itu harus di tempat yang sama, fakultas yang sama, jurusan yang sama. Nah, pernah kejadian ini berbeda. Jurusannya beda, di satu universitas tapi dia beda fakultas. Alhasil, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan S3, hanya diputus di S2. Oke. Dan kemudian, nah dari uji ya, izin bertanya, sebenarnya saya memiliki keinginan untuk lanjut ke studi dengan double degree, yaitu S2 dan S3, tapi kadang ngerasa insurance sama diri sendiri. Gimana cara membangun kepercayaan diri? Oke, saya tidak tahu insurannya dalam hal seperti apa, teman-teman. Jadi insurance itu kalau dalam bahasa psikologi banyak maknanya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, nanti pertanyaannya kita di grup WA aja, karena udah diingetin. Nah, oke. Nah, jadi kalau saran saya, teman-teman, yang pertama, bangun kepercayaan lah dengan orang tua. Ngerasanya gimana, seperti apa. Dan yang paling penting adalah satu hal. Apa yang diminta orang tua penuhi terlebih dahulu, sebelum apa yang kita inginkan. Maka rasa insurance itu akan hilang dengan sendirinya. Oke? Nah, mungkin untuk pertanyaan yang apa boleh di-sharing Kak, kenapa Kak Winta milih menikah dulu sebelum lanjut studi? Sebenarnya saya nikah sambil studi ya. Nanti kita lanjut di grup WA aja. Tadi saya sudah minta dikembangkan ke grup. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, banyak-banyak pertanyaannya, silahkan saya tanggapi di grup aja ya. Oke? Terima kasih, mohon maaf. Waktunya kebanyakan, saya potong. Saya izin.